Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan limbah sekam padi untuk bahan pembangkit listrik. Latar belakang dan tujuan, Indonesia sebagai negara agraris memiliki potensi besar dalam mengembangkan energi terbarukan, khususnya biomasa. Sekam padi, limbah pertanian yang dihasilkan dari proses penggilingan padi, merupakan salah satu sumber biomasa yang melimpah, dengan produksi padi mencapai 54,6 juta ton pada tahun 2020. Indonesia memiliki potensi biomasa sekam padi yang sangat signifikan, namun limbah sekam padi seringkali dibakar atau dibuang, menyebabkan polusi lingkungan dan kehilangan potensi energi. Oleh karena itu, pengembangan biomasa sekam padi sebagai sumber energi terbarukan merupakan alternatif yang strategis untuk mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil dan mengurangi dampak lingkungan. Tujuan dari pembangkit listrik tenaga biomasa sekam padi untuk mengoptimalkan pemanfaatan limbah pertanian, khususnya sekam padi sebagai sumber energi yang dapat menghasilkan listrik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sepon Iman, NIM 22101030401. Saya akan menjelaskan tentang kandungan dan nilai kalor biomasa sekam padi. Proses konversi energi biomasa dilakukan dengan fokus utama, yaitu mengambil kandungan CH4 dari biomasa. Dengan melalui proses fermentasi metabolis, ditambahkan dengan kandungan O2 atau oksigen. Hal ini memberi dampak berupaya keluarnya CH4 dari biomasa setelah melalui aerobik proses. Dan di sebelah kanan ini ada tabel yang berisi kandungan biomasa dan nilainya. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang pembangkit listrik tenaga biomasa. Yang kali ini bahan bakunya adalah sekam padi. Pertama, sekam padi akan dimasukkan ke dalam reaktor gasifikasi untuk diproses di dua zona. Zona pertama itulah zona pembakaran. Di sini sekam padi akan dibakar, dan sambil dibakar dimasukkan udara dalam jumlah terbatas untuk agar pembakaran tersebut menghasilkan panas yang tinggi. Lalu setelah diproses pembakaran, masuk ke zona berikutnya, yaitu zona reduksi. Di dalam zona ini sekam padi akan dikurangi oksigennya agar bisa memulai sebuah reaksi reduksi termokimia yang akan menghasilkan gas sintetis yang terdiri dari karbon monoksida, hidrogen, dan metana. Nah, gas sintetis ini kemudian akan diteruskan ke boiler yang digunakan untuk memanaskan air, dan uap air ini, air yang dipanaskan itu dengan gas sintetis tadi akan menghasilkan uap panas bertekanan tinggi. Nah, uap panas ini kemudian akan dialirkan ke dalam turbin untuk menggerakkan bilah-bilah turbin agar bergerak dan menghasilkan energi mekanik. Dan dari energi mekanik ini akan diteruskan ke generator agar energi mekanik itu diubah menjadi energi listrik, lalu untuk dialirkan ke sesuai kebutuhan. Baik, untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Tara Setiadi. Baik, di sini saya akan menjelaskan beberapa keunggulan dari pembangkit listrik tenaga biomasa sekam padi. Adapun beberapa keunggulan dari pembangkit listrik tenaga biomasa sekam padi adalah diantaranya yang pertama, mengurangi ketergantungan pada energi fosil. Yang kedua, pengelolaan dari limbah pertanian yang efisien. Yang ketiga, mengurangi emisi gas rumah kaca. Dan yang keempat adalah mengurangi dampak lingkungan dari pembakaran terbuka. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tara Setiadi dengan NIM 22110300269. Izinkan saya menjelaskan tentang kekurangan menggunakan pembangkit listrik tenaga biomasa sekam padi. Ada beberapa kekurangan saat kita menggunakan pembangkit listrik tenaga biomasa sekam padi.
Di antara lainnya adalah keterbatasannya sumber bahan bakar. Kedua, proses pengeringan yang membutuhkan waktu lama dan energi yang lebih besar. Ketiga adalah kandungan silika yang terdapat dalam biomasa tersebut sangatlah tinggi. Terima kasih.